Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita akan membahas tentang pelaksanaan observasi kepala sekolah. Kemarin kita sudah membahas tentang persiapan untuk observasi kepala sekolah. Kita sampai pada mengisi formulir A. Apa yang selanjutnya dilakukan oleh kepala sekolah ketika akan diobservasi oleh pengawas sekolah? Yang pertama, kita buka aplikasi PMM. Ke pengelolaan kinerja. Cari kepala sekolah sebagai pegawai. Di sini Bapak Ibu akan ada tampilan seperti ini. Untuk observasi kepala sekolah, kita klik pada cek praktek kinerja. Di sini akan ada tampilan seperti ini. Jika Bapak Ibu akan mengubah target perilaku, klik di bagian ini. Tapi jika sudah yakin, Bapak Ibu tinggal cek rincian. Di sini misalkan akan mengubah target perilaku, akan ada dua pilihan, kembali atau lanjut ubah. Bapak Ibu tidak usah khawatir, yang kemarin sudah menjadi draft akan tetap ada, hanya perlu dikumpulkan ulang. Misalkan kita klik yang ini. Di sini formulirnya akan terbuka, isian yang Bapak Ibu kemarin isikan. Jika sudah yakin, tinggal klik kumpulkan. Saya mengerti, kemudian kumpulkan. Kemudian untuk pelaksanaan observasi oleh atasan, di sini sesuai kesepakatan itu jadwalnya 21 Mei 2024. Kita cek rincian. Di sini akan ada tampilan seperti ini. Yang pertama adalah langkah-langkah pelaksanaan observasi praktek kinerja. Di sini, berikut langkah-langkah observasi yang akan dilakukan atasan. Yang pertama, observasi akan dilaksanakan sesuai jadwal. Di sini, berikut jadwal observasi Anda. Tanggalnya 21 Mei 2024. Pertemuan namanya kegiatan sosialisasi visi dan misi sekolah. Perangkat pendukung, materi paparan visi dan misi sekolah, umpan balik dari komite, rekan guru, perwakilan wali murid, dan perwakilan siswa. Kemudian ada catatan lain, ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Dilaksanakan pukul 11 sampai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sini, observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah, diskusikan dengan atasan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Di sini ada bantuan pada aplikasi, pelajari selengkapnya. Ini Bapak Ibu, isinya seperti ini. Jika Bapak Ibu mau kembali, klik ke pengelolaan kinerja. Langkah yang kedua, atasan akan mengisi dokumen rating observasi. Di sini, atasan bisa mengisi melalui formulir B terlebih dahulu
atau langsung pada aplikasi PMM. Di sini untuk rating observasi dapat didiskusikan untuk pelaksanaan tindak lanjut nantinya. Di sini, jika Bapak Ibu akan mengklik rubrik observasi, tinggal ini di bagian ini, kita klik. Di sini akan muncul target perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Di sini akan ada 3 target perilaku. Masing-masing target perilaku ada perilaku yang dianjurkan, ini ada 3. Yang perlu dihindari juga ada 3. Untuk target kedua juga sama, ketiga juga sama. Ini jika sudah mengerti, klik saya mengerti. Bapak Ibu perlu mencermati, tadi ada 3 target perilaku. Ini adalah diambil dari tadi, target yang kita centang pada persiapan pelaksanaan observasi. Kemarin saya mencentang 3, sehingga di sini muncul 3. Upaya ini muncul ketika kita menuliskan di persiapan observasi. Kemudian langkah yang ketiga, persiapkan dengan matang dan semangat. Pelajari rubrik observasi dan informasi lainnya di dokumen ini. Di sini ada perhatian. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung. Kemudian, Anda memiliki peran penting tidak hanya dalam aspek manajerial, namun juga dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan satuan pendidikan Anda. Ya, semoga observasinya berjalan lancar. Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bisa membantu pengawas atau membuat dokumentasi diri dengan mengisi formulir B. Formulir B, Bapak Ibu bisa melihat pada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di nomor 76,7/B1-B3-03/03/2023. Di sini tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk formulir B kepala sekolah bisa dilihat di halaman 26. Di sini ada nama kepala sekolah, nama pejabat penilai, periode, tempat, hari, tanggal, waktu. Kemudian tujuannya ada 2. Pejabat penilai kinerja menggunakan rubrik observasi kinerja sebagai tujuan dalam mempelajari perilaku kepala sekolah yang akan ditampilkan pada observasi kinerja. Pejabat penilai mencatat bukti perilaku dan penilaian efektivitas perilaku yang ditampilkan kepala sekolah selama observasi kinerja, beserta rekomendasi tindak lanjutnya. Di sini selanjutnya, rencana hasil kinerja. Di sini fokus perilaku ini pada indikator. Perilaku yang dianjurkan, ini diambil dari rubrik observasi. Kemudian, perilaku yang dihindari, ini juga diambil dari rubrik observasi. Kemudian yang penilaian observasi kinerja, ini yang menilai adalah pengawas sekolah. Belum dilakukan tapi belum efektif. Dilakukan dan efektif, kemudian catatan. Ini, penilaian ini untuk menilai ini.
fokus perilaku. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di keterangan. Kita lihat di poin 11. Belum dilakukan, dicentang jika belum ditunjukkan fokus perilaku belum ditunjukkan kepala sekolah selama observasi kelas, sehingga perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Yang 12, dicentang jika telah dilakukan, tetapi belum mempengaruhi pembelajaran atau mencapai tujuan. 13, dicentang jika telah dilakukan dan meningkatkan pembelajaran atau pencapaian tujuan. Kemudian, 14, itu catatan, diisi oleh pejabat penilai kinerja. Ini catatan jika ada. Kemudian diisi 15, rekomendasi. Rekomendasi itu di bagian bawah. Ini. Rekomendasi diisi rekomendasi oleh kepala sekolah yang perlu dilakukan, diisi rekomendasi oleh pengawas sekolah yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah. Di sini, Bapak Ibu bisa membuat atau meneruskan formulir B dari formulir A yang kemarin kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan yang kemarin. Ini untuk formulir A yang kemarin. Di sini rencana hasil kinerja. Di aplikasi PMM, untuk pengelolaan kinerja munculnya adalah indikator. Untuk lengkapnya RHK Bapak Ibu, bisa dilihat pada RHK Bapak Ibu yang ada pada bagian perencanaan. Ini contoh arsip perencanaan kinerja. Kita cari di bagian rangkuman atau di bagian depan juga ada. Rencana hasil kinerja ini diambil dari sini. Ini, indikatornya ini. Kemudian, fokus perilaku. Bapak Ibu boleh mengambil dari sini. Untuk formulir A kemarin sudah selesai. Sekarang kita ke formulir B. Identitas Bapak Ibu, kita cari pada bagian atas pada formulir A, kita kopikan. Di sini. Tempatnya bisa umum, bisa khusus. Misalkan kalau mau khusus, misalkan di aula. Kemudian tanggalnya, misalkan Selasa. Ya, seperti ini. Waktunya misalkan pukul 11 sampai 12.30. Ini sudah selesai untuk identitas atas. Kemudian untuk fokus perilaku, kita cari pada rubrik observasi atau kita bisa mengcopy dari formulir A. Kemudian perilaku yang dianjurkan, kita cari pada rubrik observasi. Kita kopikan.
indikator kedua. Indikator ketiga atau target perilaku ketiga. Ya, sudah terisi. Bapak Ibu bisa merapikan kita cek kembali dari atas, identitas sudah, kemudian di sini ada RHK, kita kopikan dari formulir A, atau bisa mengcopy dari perencanaan Bapak Ibu. Kemudian identitas bawah, kita bisa copy dari atas. Untuk tanggalnya tentunya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan Bapak Ibu. Misalkan saya melaksanakan tanggal 21 Mei 2024.
Ini berarti untuk formulir B sudah selesai. Ini A, kemudian B. Bapak Ibu selanjutnya tinggal melaksanakan observasi penilaian kinerja oleh pengawas sekolah, tentunya sesuai kesepakatan. Setelah melaksanakan observasi penilaian kinerja, Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan melakukan diskusi untuk merefleksikan hasil observasi tadi. Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah tinggal menunggu pengawas sekolah memberikan penilaian. Setelah memberikan penilaian, Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti bisa membuka di aplikasi PMM. Di sini. Jika sudah diisi penilaiannya, Bapak Ibu Kepala Sekolah tinggal melaksanakan yang selanjutnya, yaitu isi dokumen tindak lanjut. Di sini, refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Jadi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pada saat observasi berlangsung, pengawas sekolah memberikan penilaian. Kemudian nanti mengisi pada aplikasi PMM. Setelah pengawas sekolah mengumpulkan, ini akan tercentang. Selanjutnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah mengisi dokumen tindak lanjut. Untuk contoh pelaksanaan observasi oleh pengawas sekolah, kita lihat video berikut. Demikian tadi pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah oleh pengawas. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu Kepala Sekolah, jika menghendaki untuk formulir B dan contoh PPT atau paparan visi dan misi, bisa di-download pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.